filsafat. Tapi bidang hukum saya tahu. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya menjumpai mantan rektor atau ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Kebetulan saya juga ketemu mantan anggota DPR RI yang juga ketua Gerakan Jalan Lurus, Bapak Rianta SH. Saya ingin berbincang dengan kedua tokoh ini. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa Pak Argo sama Pak Imam. Selamat berjumpa juga Pak Imam. Selamat berjumpa Pak Argo dan Pak Rianta. Ini Pak Rianta, ini Pak Imam ini termasuk Anda juga. Saya sering mewawancarai Anda, banyak berbicara persoalan hukum, dan Pak Imam ini Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasamanya mempunyai persoalan hukum yang sebetulnya di Jogja ini paling besar kedua. Karena nilainya kalau dirupiahkan tadi, kalau bekerja tadi sampai 180 miliar. Nomor 3 itu Bioskop Hendra. Tapi sebetulnya yang paling besar ada yang sekarang juga sedang bergulir kasusnya di Jogja juga. Di mana bergulir, di pengadilan niaga atau di pidana di polisi? Kalau ini pidana di polisi, Pak. Ya, sekarang ini persoalan tanah juga berkaitan dengan Sultan Ground. Kepailitan. Oh, bukan, kalau kepailitan ini yang akan saya tanyakan pada jenengan ini. Ini kaitannya dengan Pak Imam ini, karena perguruan tingginya beliau ini kan dipilotkan ini. Kemarin intinya Pak Imam seperti apa, Pak Imam dulu Pak ya? Secara garis besar seperti apa Pak? Secara garis besar ada orang luar yang dikenalkan oleh seseorang sehingga dia menggait anggota yayasan, tapi yayasannya itu sudah mati, putusan mahkamah pun sudah kalah. Tapi karena ada persekongkolan dengan pihak-pihak lain, sehingga dapat mempilotkan itu kepengurusannya saja. Ya. Nah, setelah tidak bisa melelang dan sebagainya, karena hartanya bukan harta milik yayasan yang dipilotkan, itu adalah milik yayasan yang sah, yaitu akte 56. Semua aset, pengelolaan kekayaan dan sebagainya, amal usaha milik akte 56. Yang waktu itu akte 56 itu ketuanya Pak Dan Puspom itu ya, Samsu Jalal ya. Iya, dulu ketuanya beliau Pak. Ya. Nah, itu orang sini beliau. Bukan orang sini. Ya. Kenal dengan Pak Budi segala. Iya. Nah, saat ini kepalitan itu sudah berjalan, ada kesepakatan, tapi kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Sehingga dosen-dosen, kemudian karyawan yang ikut yayasan yang sah, itu malah sekarang tertelantarkan. Termasuk kerjasama itu? Iya, yayasan kerjasama. Tidak memperoleh apa-apa ya? Wah, di ketua STE dan pembantu ketua 1, bidang akademik, bidang keuangan, bidang karyawan, semuanya serupiah pun tidak dapat menerima. Ya. Padahal itu 2 kali periode tahun 2003, 2007, 2009. Ya. Hanya untuk mengentaskan mahasiswa-mahasiswa yang masih di situ. Ya. Ini dasarnya putusan Mahkamah Agung. Ya. Tetapi ya itu terlantarkan semua. Ya. Dibalikkan oleh pihak yang lain yang tidak mempunyai legal standing. Ya. Malah sekarang yang ini yang berwenang, yang sah dan sebagainya terlunta-lunta. Ya, oke. Sekarang saya ke Pak Rianta ini. Karena Pak Rianta saya kan pernah bertanya kepada Anda tentang mafia peradilan ya Pak ya. Tentang bahwa mafia peradilan itu adalah ayah kandung dari mafia tanah. Ya. Termasuk mungkin mafia kepailitan. Termasuk mafia kepailitan. Ya, karena yang terakhir kita itu kan juga bicara tentang mafia kepailitan. Waktu di Timoho itu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Rianta, ini belum ketemu. Menurut Pak Rianta, kasusnya Pak Imam ini cetro welo-welo korban dari permainan mafia kepailitan atau tidak ini menurut Anda ini? Jadi gini, yang pertama saya izin untuk mengapresiasi dan mungkin prihatin. Iya.
Ini Pak Imam itu mantan rektor Iya. STIE. Iya. Ya, Iya. kerjasama. Mahasiswanya ribuan Pak. Mahasiswa berapa dulu? 12.000 waktu itu. 12.000. Nah, iya. Pecah menjadi 2. Ini berjualan pisang. Ya. Ya. Ini pisang kecil ini satu berapa ini? 6.000 Pak. 6.000, berarti ini ada 1, 2, ini 10. Iya. Nanti tak beli, Pak. Oh iya, terima kasih sekali. Nanti tak beli, tapi nggak tak bawa pulang. Loh. Ya berikan siapa nanti yang Oh mau. iya iya, Iya. terima kasih sekali ya. Itu. Iya. Betul-betul saya prihatin dengan Pak Imam, seorang mantan rektor. Backgroundnya dulu apa? Filsafat ya? Saya S1 S2 Universitas Gadjah Mada Filsafat. Kemudian regulernya ekonomi di Widya Mataram. Jadi Kalau begitu saya ini orang yang beruntung. Ya. Beliau seorang filsafat. Kemudian saya itu hanya, kalau boleh jujur, saya itu background pendidikan saya hanya SMP. Kemudian 2006 saya ikut Uper Paket C, dan kemudian saya lanjut kuliah di Untak. Ya. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa jadi pengacara. iya. Sarjana hukum ya Pak. Kemarin Ya? jadi anggota DPR RI. Saya Iya. beruntung sekali. Ya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Ya. Nah, oke, sekarang kembali kepada yang ditanyakan Mas Argo. Jadi gini, kalau saya melihat kasusnya Yayasan STI Kerjasama. STI Kerjasama, ini saya menduga ini ada permainan-permainan, ada persekongkolan jahat Iya. oleh pihak-pihak tertentu Iya. yang ingin mengambil alih aset daripada yayasan. Iya. Dan Betul. saya melihat ini sudah menjadi modus di seluruh Indonesia. Kalau dulu era Pak Harto itu penguasa-penguasa kan suka bikin Iya. yayasan untuk akper. Iya. Akper itu merawat. Iya. Kemudian ada Akbid, kemudian SMK. Iya. Kemudian juga saya melihat yayasan-yayasan atau ormas keagamaan Iya. seperti NU, Iya. seperti punya Kristen, seperti punya Iya. Katolik, dan macam-macam HKB, yang HKB, Bidin. iya. Nah, itu yang Kisruh itu. Iya. Kalau saya yang melihat yang bagus itu Muhammadiyah. Iya. Itu nggak ada kisruh-kisruh yang berkaitan pengurus atau oknum itu ingin mengambil alih asetnya Muhammadiyah. Tapi yang lain saya melihat itu banyak terjadi, termasuk barangkali yang yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Kerjasama. Tinggi Ilmu Kerjasama. Yayasan Pendidikan Kerjasama. Oh, Itu yayasan. didirikan oleh ayah saya tahun 54. Dua sampean. Iya, ya tahun 54. Pak Sigit Wiryadiningrat. 260 Siapa bapaknya siapa? Sigit Suwandi Wiryadiningrat. Oh, jadi masih kerabat keraton ya? Iya, Iya, AB7 iya. Pak. Oh, jadi AB2. Pak AB2 ya? AB2, AB7. Ya, AB2, AB7. Kalau Pak. begitu Ya. saya beruntung. Beliau ini Ya. masih ada darah biru. Iya. Terah keraton apa? Ya, Yogyakarta. Yogyakarta Hadiningrat. Kalau bapak saya ini hanya kuli pasar di Pasar Beringharjo. Jadi Pusat Kerja saya masih ingat kalau bawa beras, bawa kelapa, Ya. membawa gula itu beras. Ya. Hasil dari itu beras. Jadi beliau ini masih turunan HB2, Iya. kemudian mantan rektor, kemudian bapaknya pendiri yayasan. Aduh, sekarang jualan pisang yang ini hanya 6.000 coba bayar. Ya. Selain itu nggak punya mata pencarian yang lain. Jual bakpia, Pak. Oh, jual Tapi kan harus pakai modal dulu. Sama pelihara ayam. Ini. Bangkok nanti untuk diadu. Mangon. Saya jual. Jadi gini kembali Ya. ke pokok persoalan mafia kepailitan. Ya. Saya beberapa kali menangani persoalan mafia kepailitan. Yang pertama di Bali. Di Bali itu Hotel Shinkansen. Ya, singkat ya. Nah, itu sekarang dibeli Rusia. Juga polanya sama. Iya. Ada satu kerjasama oleh oknum bank, Iya. kemudian oknum kurator, kemudian juga oknum advokat, Ya. kemudian ada juga dari pihak luar, termasuk diantaranya yaitu pembeli hotelnya itu. Iya. Dan juga ada yang tripati. Objek kepailitannya itu yang tripati itu ada yang di Jakarta, di Bandung, di Lombok, dan di beberapa tempat lainnya. Sama termasuk yang ini. Kemudian ada lagi kemarin terkait juga yayasan yang dipailitkan itu sama. Jadi modusnya sama. Itu. Jadi ini memang kerja-kerja mafia. Oh, yang terakhir itu di Kabupaten Semarang di Tengaran ini. Ini sudah berproses di Polda Jateng. Saya yakin ketika mafia-mafia ini beroperasi, pasti kalau nanti negara ini berproses dan dalam hal ini polisi
itu akan terungkap cetha welo-welo. Ya. Iya. Sudah dilaporkan polisi belum? Sudah, Oh, sudah dilaporkan di Polda. Jalan sudah belum? 2 tahun ini. Belum jalan. Ini mau jalan. Mau jalan. Baru mau akan. 2 tahun ini mungkin mau masuk situ. Jadi gini, saya menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian sama DPR RI, tentu partai-partai yang kejahatan yang ini sebenarnya secara non formalnya itu belum terorganisir, Ya. tapi cara kerjanya itu terorganisir. Ya, betul. Dan saya tambahi lagi, kemungkinannya yang berkaitan dengan objek pilot itu juga ada dari oknum hakim. Itu sudah Kaitannya dengan mafia peradilan itu ya Pak? Mafia peradilan inilah yang kita harus prihatin. Jadi oleh karena itu Pak Prabowo tentu lewat Pak Kapolri maupun Pak Jaksa Agung maupun KPK. Ya. Kemudian juga DPR, Iya. Ya. khususnya di Komisi 3 atau Iya. komisi yang berkaitan dengan yayasan apa hukum Ya. itu mohon ini untuk benar-benar diperhatikan karena ini sekarang menjadi modus. Ya. Jadi menjadi modus untuk bagaimana merampok kekayaan yayasan, merampok kekayaan korporasi untuk menjadi kekayaan pribadi-pribadi. Ya. Memang kalau dilihat dari luarnya tidak ada apa-apa, karena memang di situ ada peran sistemik dari oknum-oknum termasuk oknum mungkin pejabat. Iya. Ya, jadi di sana biasanya kayak gitu. Jadi oleh karena ini saya mengajak kepada warga masyarakat di seluruh Indonesia untuk membantu pemerintah untuk bagaimana ini akan dilawan secara masif. Ya. Oke, Pak Rianta, terima kasih. Nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi. Jadi ini saya Ya. tambah. Ya. Jadi mohon Pak Imam Ya. nanti yang ke Polda Ya. ditanyakan Pak Kapolda. Jadi mohon kepada Pak Kapolda DIY, saya adalah salah satu dulu yang mendampingi korban Siti Malioboro. Lalu Boros itu. Yang apartemen di Janti kalau nggak salah. Ya. Itu, Jalan itu Solo sudah ya. masuk di sebenarnya hampir sama. Aset-aset itu sekarang sudah dibeli lelang oleh MMC Group, grupnya Pak Tanu. Padahal ini para penghuni ini dulu sudah beli, sudah lunas. Tapi oleh pengembang yang kebetulan pengembangnya itu dari Tiongkok. Iya. Jadi bukan orang Indonesia. Artinya ini dari orang asing. Dan ini pekerjaan mafia. Iya. Tapi ini mafia global. Mafia internasional ya. Mafia internasional. Ya. Jadi salah satu caranya ini diulik. Kemudian kepada warga penghuni apartemen Siti Malioboro ini agak melebar sedikit. Tapi intinya para penghuni yang dulu sebagai pembeli beretikat baik, ini ada keputusan Mahkamah Agung bahwa dalam kasus Siti Malioboro itu para pemilik apartemen yang sudah lunas ini dilindungi oleh hukum. Ya. Jadi ketika nanti berproses secara hukum, pengadilan akan memutus bahwa hak-hak daripada apartemen itu tetap ada pada pembeli. Kemudian hubungan hukum antara pembeli harta pirate yang objeknya Siti Malioboro itu hanya pembelinya punya hak untuk menuntut penjual. Ya. Jadi gambarannya itu saja. Ya. Ini mohon kawan-kawan pengacara di Jogja untuk bisa bagaimana membantu kawan-kawan yang menjadi korban. Ya. Kalau saya itu karena saya itu orang Semarang, orang Pati. Ya. Oke. Bisa ditangani kawan-kawan. Ya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rianta. Lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun Pak Imam. Ya. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.